Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari, Eida menyembuhkan luka Boruto dengan kekuatannya. Saat itu tiba-tiba Eida mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Hei Boruto, mungkin aku pernah katakan, jika semua ini sudah selesai, aku harap kita bisa bersama lagi seperti yang dulu. Tapi entah mengapa, aku sangat sedih sekarang, aku bisa merasakan kalau sisa hidupmu tidak lama lagi. Aku tidak tahu menggambarkan emosi seperti apa yang harus kutunjukkan di depanmu, tapi aku tidak bisa menyembunyikan, kalau aku sangat sedih akan mengetahui. Boruto yang mendengar itu membalas, jadi begitu ya, aku juga berpikiran seperti itu. Tapi tidak masalah, aku memang seharusnya sudah dari tadi mati, tapi karena beberapa urusan penting, dan sisa-sisa musuh yang masih berpotensi menghancurkan dunia di masa depan, jadi aku harus menahan rasa sakit ini. Ya walaupun sebelumnya aku pikir bakalan lebih mudah. Eida yang mendengar itu menjawab, Boruto, aku belum pernah mengatakan ini pada siapapun. Aku memiliki kemampuan terakhir yang masih kusembunyikan dengan kekuatan Senrigan ini. Aku rasa, aku bisa menghidupkan semua orang yang sudah mati akibat perang ini. Mungkin cara kerjanya sama seperti Zeno yang memiliki pengaruh kuat terhadap semua manusia. Boruto yang mendengar itu, tiba-tiba melepaskan tangan Eida yang sebelumnya dipegang olehnya. Dan Boruto langsung berkata, hentikan pemikiran itu, aku tidak mau mendengarkannya lagi. Saat ini orang-orang yang berharga yang kumiliki sudah mati, dan aku tidak mau kehilangan lagi. Eida yang mendengar itu menjawab, apa, aku termasuk orang yang berharga untukmu Boruto? Mendengar itu Boruto menjawab, tentu saja, aku sudah pernah mengatakan ini padamu. Kalau kau adalah korban dari kejahatan Amado sialan itu, dia memasukkan sel Shibai ke dalam tubuhmu tanpa kau kehendaki. Eida yang mendengar itu membalas, tapi akulah yang menggunakan Zeno untuk menukar posisimu dengan Kawaki, sehingga kau terusir dari kampung halamanmu sendiri. Jadi biarkan aku untuk menebus semua dosaku Boruto. Boruto yang mendengar itu menjawab, mengenai itu aku tidak merasa tersakiti Eida. Entah mengapa. Dari sisi lain, aku melihat kehidupanku yang sekarang memang benar-benar yang kuimpikan sejak dulu, mengawasi keamanan dunia dari balik bayangan seperti Paman Sasuke. Eida yang mendengar itu memasang raut wajah sedih di wajahnya setelah mendengarkan ucapan Boruto. Melihat ekspresi Eida, Boruto berkata, tidak perlu sedih seperti itu walaupun aku akan mati. Tidak ada penyesalan sedikit pun yang akan tertinggal di hatiku. Baiklah kalau begitu Eida, kita akan kembali ke desa untuk beristirahat, dan mencari siapa saja yang masih hidup di sana. Setelah Boruto mengatakan hal demikian, dia menggerakkan burung elang miliknya agar lebih cepat dari sebelumnya. Dan singkat cerita, sampailah mereka ke dalam Konoha yang sudah hancur lebur. Saat itu Boruto langsung menggunakan Byakugan di matanya untuk melihat apa ada orang di sana. Saat itu Boruto tidak melihat siapapun kecuali hanya mayat yang berserak akibat pertempuran sebelumnya. Saat itu Boruto berkata, hei yang benar saja, tidak ada seorang pun yang hidup di sini, apa ini nyata? Tidak lama Boruto mengatakan itu, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari belakang Boruto dan berkata, kau terlambat Boruto, aku sudah menunggumu di saat-saat seperti ini. Melihat itu, Boruto langsung berkata, Paman, apa itu kau Paman Shikamaru? Apa kau masih hidup? Mendengar itu Shikamaru menjawab, kata-katamu benar-benar merepotkan Boruto. Ya aku memang menganggap semua kejadian ini benar-benar mustahil, kalau aku masih hidup hingga di titik ini. Jadi bagaimana? Apa ancaman sudah berakhir? Boruto yang mendengar itu membalas, aku bisa menjamin itu Paman, aku terlempar ke masa depan dan masa lalu, dan bertarung dengan Otsutsuki yang belum pernah turun ke bumi, dan berhasil mengalahkan pecahan Kyuubi dan juga Code. Tapi hanya tersisa dua ancaman yang aku rasa tidak terlalu berat, tapi cukup merepotkan, mereka adalah Kawaki dan Amado. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, begitu ya, aku tidak terlalu terkejut. Tapi aku rasa kau tidak dalam kondisi baik Boruto, aku bisa merasakan dari sini, kalau cakramu benar-benar berantakan. Boruto yang mendengar itu membalas, bahkan kau bisa mengetahui itu juga ya Paman, tapi tidak masalah, aku baik-baik saja. Jadi di mana semua orang? Aku tidak melihat siapapun di sini kecuali kita bertiga. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, sayangnya bukan hanya Konoha saja yang bernasib seperti ini Boruto, Tsunagakure bahkan lebih parah dari ini. Dan juga, Kazekage Gara harus mati dalam pertempuran, dan juga Shikadai dan rekan-rekanmu harus menjadi korban dalam peperangan ini. Dan bagaimana Sarada dan Kakashi? Terakhir kali mereka ada bersamamu juga kan Boruto? Mendengar itu, Boruto terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, mereka juga mati Paman. Kawakilah yang membunuh mereka, aku sangat tidak berguna pada saat momen itu. Shikamaru yang mendengar ucapan Boruto, dia mengambil rokok dari jubah Hokage-nya, dan dia menghembuskan asap rokoknya ke atas dan berkata, benar-benar merepotkan, benar begitu Boruto?
Anggap saja ada Naruto di sini, aku penasaran apa yang akan menjadi jawabnya. Boruto yang mendengar itu langsung teringat sesuatu, kalau ayah dan ibunya sudah berhasil diambil dari Kawaki sebelumnya, dan mereka berdua ada di dalam dimensinya. Saat itu Boruto berkata, "Aku baru ingat saat kau mengatakan itu paman, ayah dan ibu sudah berhasil kuselamatkan dari dimensi Kawaki. Apa menurutmu paman, apa kita akan membebaskan dia bersama ibuku?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya, ternyata kau berhasil. Tapi sama saja akan membuat situasi menjadi lebih merepotkan jika ada Naruto. Dia akan mengambil jalan yang sangat lembut kepada Amado dan Kawaki. Aku rasa, kau harus menahan mereka berdua lebih lama di dalam dimensimu. Apa kau keberatan Boruto?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku setuju dengan itu paman, aku sama sekali tidak keberatan. Tapi kau belum menjawab tadi di mana orang-orang Konoha, aku tidak percaya mereka semua mati." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Mengenai itu ya, mungkin kau bisa menanya Ida." Mendengar itu Ida menjawab, "Sayang sekali, untuk beberapa saat aku tidak bisa menggunakan kekuatan Senrigan karena beberapa alasan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Saat ini dunia sudah hancur, dan aku rasa itu sebagian dari dosamu yang merubah ingatan kami. Dulu karena ada Daemon aku menahan kata-kata ini untuk Ida. Jadi apa rencanamu sekarang? Aku tidak percaya kau tidak bisa menggunakan kekuatan matamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan mengatakan hal seperti itu paman, ayolah kali ini saja dengarkan aku. Dia bukan orang seperti yang kau pikirkan. Dia tidak lain adalah korban dari Amado bajingan itu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar juga, walaupun sebanyak apa aku berbicara, semua sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang berubah. Maafkan aku Ida, aku masih terbawa emosi setelah melihat kenyataan sekarang." Mendengar itu Ida membalas, "Aku paham, mungkin Boruto berlebihan membelaku, tapi aku juga berpikiran demikian." Setelah hal tersebut, tiba-tiba saya muncul dari atas langit di burung Chojubiganya. Saat itu dia melompat dari atas dan menuju mereka bertiga. Saat itu saya berkata, "Lama tidak bertemu Boruto? Mungkin aku masih belum terbiasa memanggilmu akibat efek Zeno masih melekat. Tapi syukurnya kau masih hidup hingga detik ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan nyawa Inojin dan yang lainnya, aku benar-benar tidak berguna." Saya yang mendengar itu membalas, "Aku sudah mengamankan tempat Tuan Hokage, kita sudah bisa ke sana, dan ternyata alas susupan yang kau berikan itu ternyata berguna. Kita jadi tahu di mana Amado sekarang Tuan Hokage." Boruto yang mendengar itu kaget dan berkata, "Hei, apa kalian mengetahui di mana Amado? Kalau kalian tahu, katakan sekarang, aku akan pergi mencarinya saat ini juga."